Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di pertemuan ke-6 bagian yang kedua tentang diagram kendali. Ya. Diagram kendali ini atau disebut juga dengan control chart, ini adalah aplikasi dari diagram normal Gauss atau distribusi normal yang sudah kita pelajari. Ini kita bisa lihat bahwa diagram kendali ini bentuknya berfungsi ya, bentuknya seperti ini nih, kayak di gambaran ya. Oke. Nah, ini bentuk diagram kendali seperti ini ya, ada di halaman 68 di modul kalian. Kita lihat bahwa di sini ada batas atas, ada batas bawah, A ya, berwarna ungu ini batas bawah ya. Kemudian ada central line atau rata-rata yang garis merah ini. Kemudian yang biru ini adalah datanya. Jadi diagram kendali atau control chart ini berfungsi untuk memantau data yang kita miliki, apakah ada data yang outlier atau tidak. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, untuk pertama-tama kita secara prinsip ya, distribusi probabilitas yang kemarin ya, distribusi normal atau probabilitas yang kemarin kita pelajari ini prinsipnya sama dengan diagram kendali, yaitu mengandalkan nilai rata-rata ya, plus minus 2 kali standar deviasi atau rata-rata plus minus 3 kali standar deviasi kalau datanya dari sampel ya. Tapi kalau dari populasi itu adalah mu plus minus 2 theta atau mu plus minus 3 theta. Tapi di sini kita akan menggunakan salah satu aplikasinya pada sampel, sehingga dalam aplikasinya kita akan menggunakan rata-rata ditambah atau dikurang 2 kali standar deviasi atau rata-rata ditambah atau dikurangi dengan 3 standar deviasi. Apa yang menyebabkan ada perbedaan ya, gitu ya. Kapan kita pakai yang rata-rata plus minus 2 kali standar deviasi, atau kapan kita menggunakan rata-rata plus minus 3 kali standar deviasi. Ini tergantung kita mau pakai tingkat kepercayaan berapa datanya, kita mau selektif apa terhadap datanya ya. Kalau rata-rata plus minus 2 kali standar deviasi berarti kita pakai tingkat kepercayaan 95,45%, ya kan? Nah, kalau kita menggunakan rata-rata plus minus 3 kali standar deviasi, berarti kita menggunakan tingkat kepercayaan 99%. Artinya, semakin selektif, itu tingkat kepercayaannya semakin kecil. Berarti yang tingkat kepercayaan 95% itu lebih selektif dibandingkan yang tingkat kepercayaan 99%. Nah, jadi tergantung kalau kita sedang menggunakan tingkat kepercayaan 95%, berarti kita menggunakan yang rata-rata plus minus 2 kali standar deviasi. Ya. Oke, unsur-unsur yang dimiliki dalam diagram kendali ini ada batas kendali atas ya atau upper control limit ya. Kemudian ada garis tengah central line dan juga ada batas kendali bawah lower control limit OCL. Ya. Nah, garis tengah ini ya kita bisa mendapatkannya dengan mencari nilai rata-ratanya. Kemudian nilai UCL ini tergantung kita pakai tingkat kepercayaan berapa. Kalau tingkat kepercayaan 95%, maka nilai UCL-nya adalah rata-rata plus 2 kali standar deviasi. Sedangkan untuk batas bawahnya adalah rata-rata minus 2 kali standar deviasi. Oke, ini pertama ya. Untuk lebih jelasnya ada di bagian session praktikum diagram kendali untuk langkah-langkahnya ya. Terus pertama kita input data dulu. Setelah kita input data, kita persiapkan kolom CL, UCL, dan LCL-nya. Kemudian kita cari nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, kemudian kita mencari rata-rata terlebih dahulu kan. Nah, di kolom CL ini rata-rata itu semua sama. Nilai rata-rata kita copy paste di sini. Kemudian kita copy paste nilai UCL. UCL adalah rata-rata plus 2 kali standar deviasi atau plus 3 kali standar deviasi. Di sini menggunakan 3 kali standar deviasi ya di contoh yang ini di modul kalian. Nah, ini artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan yang 99%. Artinya ya kurang selektif gitu ya.
Makanya dia range-nya dia tinggi antara batas atas batas bawahnya terhadap nilai rata-rata. Jadi toleransinya lebih besar gitu ya kalau kurang selektif. Nah, makanya dia dikali 3 nih standar deviasinya, otomatis jaraknya dengan rata-rata itu kan semakin lebar. Nah, setelah UCL dicari, kemudian di copy paste, kemudian juga ada nilai LCL-nya. Nilai LCL-nya berarti ini rata-rata dikurangi 3 kali standar deviasi. Ya. Nah, setelah itu kita mendapatkan semua data, kita blok, kemudian dicari untuk insert diagram lainnya, kita pilih. Nah, maka kan muncul seperti ini. Kalau jaraknya terlalu jauh, kita bisa adjust untuk aksisnya ya. Format aksis kita bisa pilih, kemudian kita adjust untuk nilai minimum, nilai maksimum, major unit atau minor unitnya disesuaikan. Nah, misalkan ini dia mulai dari 0,4 kan memang. Nah, terlalu jauh dari 0, maka minimumnya kita bisa ganti. Nah, kita ganti dari 0 menjadi 0,4 yang paling rendahnya untuk aksis Y-nya, sehingga akan seperti ini. Jadi dia ada di tengah-tengah, tidak terlalu jauh ya, sehingga tampilannya lebih meyakinkan, lebih estetikanya lebih dapat. Nah, kita lihat dari data yang kita input tadi, dapatlah tampilan diagram kendalinya seperti ini. Kita lihat bahwa ada semakin lama, data ini semakin melebar dibandingkan nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan ketidakstabilan data ini semakin terjadi adanya ya. Nah, kita lihat di sini rapat ya, di bagian sini rapat dengan rata-rata, sedangkan makin sini makin fluktuatif datanya. Ini menunjukkan ada ketidakstabilan apakah dari reagentnya atau dari cara pengerjaan atau dari sampelnya. Ini jelas menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam perolehan data. Nah, ini bisa menjadi indikator pertama ya, yang menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam data kita. Nah, ini adalah salah satu fungsi diagram kendali. Jadi kita bisa memantau, wah kok semakin nggak presisi ya pengulangannya, semakin fluktuatif nih, ada apa? Nah, ini seperti itu. Jadi kita bisa mencari lebih jauh lagi, menganalisis lebih jauh lagi jika ditemukan hal seperti ini dalam diagram kendali. Ya, jadi ini sangat bagus untuk sebagai ya langkah awal lah, langkah awal preventif kita untuk mengetahui apakah instrumen kita masih baik atau tidak, sampel kita masih baik atau tidak, ya. Nah, seperti itu. Dikhawatirkan kalau sudah melebihi batas atas dan batas bawah, ini akan menjadi data outlier. Berarti ada sesuatu yang tidak beres ya dalam proses analisisnya. Oke, baik. Sekian untuk materi hari ini tentang diagram kendali. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.